Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Ustazah mau bercerita tentang seekor monyet dan seekor apa hayo? Seekor kelinci. Tapi sebelum Ustazah bercerita, Ustazah mau memperkenalkan dulu sifat dan karakter dari monyet dan dari kelinci. Yang pertama, si monyet. Si monyet berani untuk menegur temannya, tetapi dia tidak suka kalau ada temannya yang menilai akan keburukannya. Dan selanjutnya si kelinci. Iya, ini kelinci. Sifatnya kelinci hampir sama dengan sifat si monyet, yaitu tidak mau kalau ada temannya yang menilai akan sifat keburukannya. Nah, dari sifat-sifat yang tadi Ustazah sebutkan, siapa yang di sini penasaran dengan jalan ceritanya? Yuk, kita saksikan bersama-sama. Let's go! Pada suatu hari yang cerah, di pinggiran sungai ada seekor monyet dan seekor kelinci. Biasanya, si kelinci mendengarkan akan cerita-cerita dari si monyet. Tetapi, si kelinci tidak suka akan kebiasaan si monyet, yaitu suka menggaruk-garuk badannya dengan menggunakan kedua tangannya. Dan begitu juga dengan si monyet. Si monyet tidak suka akan dengan kebiasaan si kelinci, yaitu suka mengendus-endus hidungnya dan suka menggerak-gerakkan kedua telinganya. Pada akhirnya si monyet memberanikan diri untuk menegur si kelinci. Hei kelinci, bisakah kau menghentikan kebiasaan burukmu itu? Tanya si monyet. Menghentikan apa monyet? Jawab si kelinci. Kebiasaan mengendus-endus hidung dan menggerak-gerakkan kedua telingamu, kata si monyet. Hei, kau monyet, kau hanya bisa menilaiku saja. Bagaimana dengan kau? Kau juga mempunyai kebiasaan buruk, yaitu suka menggaruk-garuk seluruh badanmu itu. Sungguh kebiasaan buruk yang sangat tidak bagus itu, monyet, jawab si kelinci. Kelinci, aku tidak bisa menghentikan kebiasaan itu, jawab si monyet. Monyet, aku pun tidak selalu mengedus dan menggerakkan kedua telingaku dan hidungku, jawab si kelinci. Akhirnya si monyet dan si kelinci saling membalas pembicaraan tersebut. Dan si monyet pun tidak suka akan teguran si kelinci. Akhirnya si monyet memberikan tantangan kepada si kelinci untuk tidak melakukan kebiasaan tersebut. Si monyet memberikan tantangan kepada si kelinci, yaitu tidak boleh mengendus-endus hidungnya dan menggerakkan kedua telinganya. Dan si kelinci pun memberikan tantangan kepada si monyet untuk tidak menggaruk-garuk seluruh badannya. Singkat cerita, keesok harinya si kelinci dan si monyet bertemu di tempat yang biasa di pinggir sungai. Mereka sedang melakukan misi tantangan yang sangat susah, yaitu si monyet tidak boleh menggaruk-garuk badannya dan si kelinci tidak boleh mengendus-endus hidungnya dan kedua telinganya. Akhirnya sesuai keputusan mereka berdua, si monyet dan si kelinci hanya duduk terdiam di pinggiran sungai.
Tetapi si monyet sambil merasakan gatal pada tubuhnya, yaitu bagian kulit dan dagunya. Akan tetapi si monyet berusaha untuk tidak menggaruknya. Begitu juga dengan si kelinci. Si kelinci tidak kuat untuk tidak mengendus-endus hidung dan menggerak-gerakkan kedua telinganya. Tiba-tiba si kelinci menyeletuk, "Monyet, aku punya ide. Kita di sini duduk sudah sangat lama dan aku merasa bosan. Bagaimana kalau kita bercerita saja?" "Itu ide bagus. Silakan, kau bercerita terlebih dahulu, kelinci," jawab si monyet. Si pun mulai bercerita. "Monyet, saat kemarin aku akan datang ke sini, aku mencium bau singa. Oleh karena itu, aku mengedus udara untuk mengetahui keberadaan singa. Tapi aku belum yakin bahwa ada ekor singa di sekitar sini. Kemudian aku menggerak-gerakkan kedua telingaku dan mengendus-endus hidungku ke balik sesemak rumputan itu, dan memang tidak ada singa di balik sana. Dan akhirnya aku pun yakin bahwa singa tidak ada di sana. Kemudian aku pun melanjutkan perjalananku ke sini untuk bertemu sang sahabatku," kata si kelinci. Monyet pun mendengarkan cerita si kelinci yang sambil menggerak-gerakkan kedua telinganya dan mengendus-endus hidungnya. Kemudian si monyet pun bercerita, "Kemarin pun sama, saat aku mau ke sini, aku berpapasan dengan anak-anak. Mereka sangat jahil kepadaku. Pertama, ada anak yang melemparku dengan batok kelapa dan kena pada bagian siniku. Dan salah satu anaknya lagi melemparku batok kelapa, terus terkena daguku ini. Dan dua anak perempuannya lagi melemparku batok kelapa, terus terkena tangan kananku dan tangan kiriku. Kemudian aku pun berlari ke tepian sungai untuk menemui sahabatku," ucap si monyet. Si kelinci tertawa cekikikan dan si monyet tertawa lepas. Sebenarnya si kelinci tahu apa yang dilakukan monyet dan si monyet pun tahu apa yang dilakukan oleh si kelinci. Ya, ceritamu memang bagus, monyet, tetapi kau kalah dalam pertandingan ini. Kau bercerita sambil menggaruk-garuk seluruh badanmu," ucap si kelinci. "Iya, kelinci, ceritamu pun bagus, tetapi kau juga bercerita dengan mengendus-endus hidungmu dan menggerakkan kedua telingamu," jawab si monyet. "Aku pikir kita berdua tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk kita ini, karena aku sendiri tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk ini," ucap si kelinci sambil mengendus-endus hidung dan menggerakkan kedua telinganya. "Aku pun tidak bisa menghilangkan kebiasaan burukku ini, kelinci," jawab si monyet sambil menggaruk-garuk seluruh badannya. Akhirnya keduanya setuju kalau mereka berdua tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruk mereka, dan mereka berjanji untuk tidak saling terganggu atas kebiasaan buruk mereka masing-masing. Di cerita tadi ada pesan moralnya loh. Apa ya? Coba tebak. Ya benar, pesan moralnya itu adalah semua orang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai makhluk sosial, kita menerima kekurangan dari orang lain dan tidak memaksa kehendaknya, serta harus mempunyai sifat bersyukur atas apa yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.